Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa hassil maqasidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita bersama Abi Amir Faisal, Al-Ustadz Riza Muhammad, Ustazah Inarah, dan mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, Allah berkahi hidupnya, amin. Allah panjangkan usianya, amin. Serta diberikan kekuatan istiqomah untuk dapat membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Host kita Ustadz Sofyan, hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masak sayur labu pakai ketumbar. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, ini saya silo nih ibu-ibu pakai kuning-kuning ini ya. Ada pantunnya Bu, ada pantunnya. Good morning, selamat pagi. Cakep begitu. Good morning, selamat pagi. Jilbab kuning selalu di hati. Masya Allah. Dalam hati ini yang pink gak disebut Ustadz katanya. Insya Allah semuanya di hati para semua suaminya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi guru kita sudah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa terkait peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan apa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, peristiwa yang terjadi oleh Nabi SAW, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Nabi diberikan kemuliaan tetapi tetap menjadikan kehidupannya penuh dengan kesederhanaan. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik yang pertama. Betapa tidak mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam konteks Isra wal Mi'raj ini paling tidak ada dua hal mengapa Nabi dikatakan manusia yang mulia. Pertama, karena Nabi SAW adalah satu-satunya manusia yang dipanggil langsung oleh Allah untuk menerima ibadah yang sangat istimewa. Coba, kalau mungkin ibadah puasa, ibadah haji dan lain sebagainya Allah sampaikan kepada Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi untuk perkara salat ini, Allah mengundangnya langsung, Allah memanggilnya langsung. Sehingga betapa istimewanya Nabi kita Muhammad diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak RT, di sini ada RT? Ada ya. Misalkan kalau Pak RT ini mendapatkan surat untuk rapat, mungkin anggapannya masih hal yang normatif, yang biasa, betul ya? Tapi kalau mungkin Pak RT ini dipanggil dengan surat khusus, atau mungkin langsung presiden yang memanggilnya. Betapa istimewanya RT tersebut, betul nggak Bu? Ya, sehingga ini bentuk kemuliaan
yang Allah berikan untuk kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimuliakan pada peristiwa Isra wal Mi'raj? Betapa tidak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, para anbiya, para nabi menyambutnya dengan mengucapkan kalimat yang sangat indah. Apa yang disampaikan oleh para nabi, ucapan yang disampaikan oleh para nabi. Marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh, Masya Allah. Disambut dengan penuh kemuliaan, dengan pujian, dengan sambutan yang hangat. Mereka memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kemuliaan yang didapat oleh Nabi kita Muhammad tetapi tidak membuat kehidupannya berubah. Dalam konteks artinya Nabi tetap berpegang teguh memegang prinsip bahwasanya kehidupannya penuh dengan kesederhanaan. Dalam kitab Khosaisun Nabi dijelaskan bahwasanya Imam Nasiruddin Mughlato itu menyampaikan dari sekian banyak cerminan akhlak Nabi yang menunjukkan kesederhanaan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu walaupun sudah mendapatkan amanah shalah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kehidupannya tetap sederhana. Dituliskan dalam kitab tersebut, yanta'idul makhsuf wa yarqa'u thawb. Nabi itu menambal atau menjahit sendalnya sendiri dan menambal pakaiannya. Wa yanta'ilul makhsuf, dan memakai sandal yang ditambalnya. Ini betapa sederhananya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang kalau kita kan kebalik ya Bu ya. Baru naik dikit pangkatnya udah beda gaya hidupnya, benar? Pokoknya semuanya serba baru, apalagi ibu-ibu nih seragam rupa-rupa, benar? Belanja online semuanya dibeli, akhirnya paket numpuk di rumah, suaminya sakit paru-paru. Waduh. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwasanya kesederhanaan yang dicerminkan oleh Nabi ini sebagai contoh untuk kita bahwasanya kemuliaan setinggi apapun yang Allah berikan tidak merubah bagaimana strata hidup manusia itu sendiri. Jadi jangan kadang kita ini diuji memang sedikit rusak ganti, ya Pak ya. Kadang kita punya kendaraan sedikit rusak, ganti. Makanya ada ungkapan Pak, lebih baik motor 1 juta kenangan daripada motor 1 juta cicilan katanya. Pusing Pak banyak cicilan, benar ya Pak? Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pelajaran yang pertama, hikmah yang pertama adalah bahwasanya Nabi dimuliakan oleh Allah, tapi tetap Nabi berpegang prinsip hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Yang kedua, keberhasilan yang dicapai oleh Nabi, keberhasilan yang datang menghampiri kepada Nabi, tetapi tetap membuat hati dan dirinya menjadi pribadi yang rendah hati. Tuh, ini yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak para anbiya menyambutnya dengan sangat luar biasa. Bahkan dalam kitab Hasyiah Abil Barakat ala Qissatil Mi'raj itu dijelaskan Bapak Ibu, dari peristiwa Mi'raj saja Nabi sudah menunjukkan kerendah hatiannya di hadapan Allah. Merasa diri tidak pantas, kenapa aku yang dipanggil? Ya kalau kata bahasa Ustadz Rizanya, kenapa gue gitu kan? Benar saja. Kenapa saya? Kemudian apa yang Nabi sampaikan? Innaka qad ittakhadhta Ibrahim khalilan. Bukankah engkau telah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilullah? Tapi sederhana apa jawaban Allah? Allah mengatakan, qad ittakhadhtuka mahbuban. Karena tak lain aku telah menjadikan dirimu sebagai kekasihku. Masya Allah. Bahkan ada kata romantis yang Allah sampaikan. La uzkar illa dzakarta ma'i. Tidaklah namaku disebut, melainkan namaku itu bersanding selalu bersama namamu wahai Muhammad. Masya Allah. Disanjung oleh Allah, disambut oleh para nabi, tetapi tidak merubah bagaimana kehidupan Rasulullah. Bahkan ketika kembali setelah peristiwa Mi'raj, Nabi tetap menjadi pribadi yang tawadu. Nabi rendah hati, tidak sombong. Ini kadang kan kita kebalik, baru kaya sedikit saja jalan udah nggak napak. Benar Bu? Kuntilanak kali ya. Baru kaya naik pangkatnya sedikit gitu, dipanggil nggak nengok. Alasannya salah bantal katanya. Woi sombong amat lu, iya nih salah bantal katanya. Ya.
Artinya apa? Ini yang bahkan Allah telah menyampaikan wa ibadur rahmanu 'alal ladzina yamshuna wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih yamshuna 'alal ardi hauna, mereka tetap berpegang teguh pada prinsip kerendah hatian. Bahkan ketika Nabi dicaci, ya, enggak mungkin Muhammad, masa peristiwa Isra Mi'raj singkat banget gitu ya. Naik onta aja bolak-balik 2 bulan, itu pun ontanya pipi IP, Bung. Ya. Tapi ini terjadi bahwasanya luar biasa. Kata Rasulullah menjawabnya dengan penuh keselamatan dan ketenangan. Dan yang terakhir yang menjadi prinsip kita, tetap jadikan amalmu berkualitas dengan niat yang ikhlas. Bahwasanya Nabi memegang amanah salat, perintah salat, tetap dengan menjalani dengan ikhlas, tanpa riya, tanpa memamerkan, mengatakan kepada kerabatnya aku dipuji Allah, tidak. Ini karena kan anak-anak muda kita beda, sedikit-sedikit update status, benar ya? Dari chat sama cem-cemannya katanya, ibaratnya dia ngatain OTW duha katanya, benar ya? Jangan chat aku sedangkan aku sedang ada di rokaat kedua lagi ruku sambil selfie. Waduh, bahaya itu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang tawadu, ikhlas dalam beramal, dan hidup kita penuh dengan kesederhanaan. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Fauzan Hidayatullah. Suatu peristiwa atau satu hikmah dan juga pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Apa yang terjadi dari Isra Mi'raj ini, betapapun kemuliaan yang diberikan kepada kita, betapapun kekayaan yang diberikan kepada kita, apapun itu merupakan jabatan, namun ketawaduan dan juga kesederhanaanlah yang tetap menjadi pedoman dalam hidup kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa, perlu kami ingatkan kembali, nanti di segmen 5 kita akan menyimak bersama-sama bagaimana tausiah yang langsung disampaikan dari Masjid Al-Qibli Komplek Al-Aqsa Yerusalem Palestina berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini oleh guru kita Ustadz Rahmat Baikuni. Namun sebelumnya, nanti di segmen 4 guru kita Ustazah Inaratul Ain akan memberikan tausiah juga berkaitan bagaimana menjadi diri yang mulia melalui Isra Mi'raj. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj.